Salam para kesatria. Beberapa saat yang lalu beredar cuplikan video saat Bapak Fransiskus bertanya kepada para uskup Jerman, "Apakah Katolik?" Beliau bercanda ya, jika kalian anggap konteksnya adalah tentang reformasi Protestan, salah tebak. Tapi ada sebuah peristiwa yang cukup kontroversial baru-baru ini terjadi di Gereja Katolik Jerman, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan reformasi jilid kedua. Seperti apa peristiwa tersebut? Yuk kita bahas bersama. Peristiwa kontroversial yang terjadi di Gereja Katolik Jerman beberapa tahun ini adalah Jalan Sinodal atau Synodal Way. Jalan Sinodal adalah pertemuan sinode yang dilaksanakan oleh Konferensi Wali Gereja Jerman yang dimulai tahun 2019. Jalan Sinodal ini dilatar belakangi atas keprihatinan maraknya kasus pelecehan yang terjadi pada periode 1946 sampai 2014. Kasus ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat umat Katolik Jerman menurun drastis. Faktor lainnya meliputi pajak gereja yang mungkin akan kita bahas terpisah, dan menganggap ajaran gereja sudah tidak relevan dengan kehidupan modern. Maka dari itu, Kardinal Reinhard Marx, Ketua Wali Gereja Jerman, mengutuskan pendekatan sinodal untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dalam prosesnya, pelaksanaan sinode ini melibatkan umat dan didukung oleh Komite Sentral Umat Katolik Jerman. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata jalan sinodal ini malah melenceng dari agenda utama dan memperluas pembahasannya menjadi dalam tanda kutip reformasi gereja, yang meliputi reformasi struktur hierarki dan doktrin Gereja Katolik Jerman. Melihat tersebut, Paus Fransiskus kemudian mengirim surat peringatan agar sinode ini tetap fokus pada ajaran Injil, bukan ke hal-hal lain yang malah dapat memutuskan hubungan Gereja Katolik Jerman dengan Gereja Katolik Universal. Sejak awal, pelibatan Komite Sentral Umat Katolik Jerman merupakan sebuah bumerang, karena organisasi awam ini sejak tahun 2015 mendorong Gereja Katolik Jerman agar mengizinkan pernikahan sesama jenis. Nah, sinode ini sendiri berlangsung dalam beberapa tahap. Tahun 2019 merupakan persiapan, sedangkan sidang sesi pertama dimulai pada 30 Januari sampai 1 Februari 2020. Dan tahap terakhir terjadi pada 9 sampai 11 Maret 2013. Jadi cukup lama, 3 tahun sinode berjalan. Nah, selama 3 tahun itu, mereka telah menghasilkan beberapa keputusan kontroversial. Mungkin dari kalian bisa menebak beberapa keputusan kontroversial. Yuk, kita lihat satu persatu. 1. Mengusulkan tabisan wanita, baik di tingkat diakon maupun imam. Hal ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan jumlah imam di Eropa. Oh iya, saya pernah membahas tabisan diakon wanita di sebuah video khusus. Yang kedua, mengizinkan pemberkatan perkawinan sesama jenis dan tidak mengklasifikasikan homoseksual sebagai dosa. Ingat ya, Gereja Katolik secara umum masih tidak mengizinkan pernikahan sama jenis. Yang ketiga, meminta agar pria berkeluarga dapat ditabiskan menjadi pastor seperti zaman dahulu. Ya, disiplin selibat memang baru ditegakkan ketat pada abad ke-11 oleh Gereja Katolik Roma. Berbeda dengan gereja apostolik lainnya seperti Gereja Ortodoks ataupun Gereja Katolik Timur yang masih mengizinkan calon imam untuk menikah. Saya juga pernah membuat pembahasan tentang hal ini. Yang keempat, mereka juga meminta agar Gereja Katolik dapat mengupdate katekismus atau ajaran gereja mengenai seksualitas dan reproduksi. Contohnya yaitu mengizinkan kontrasepsi, bayi tabung, dan lain-lain. Dan yang kelima, terakhir, mereka mendorong keterlibatan lebih besar umat dalam kehidupan menggereja, mulai dari pelibatan umat dalam pemilihan uskup sampai reformasi pengajaran gereja. Sebenarnya masih ada beberapa keputusan lain yang kontroversial. Silahkan kalian dapat googling sendiri ya.
Terus bagaimana respon dari Bapak Paus? Yuk kita bahas di bagian berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol Super Thanks. Bagaimana Bapak Paus merespon jalan sinodal ini? Ya, tentu saja menolaknya. Bahkan sejak awal sinode ini belum dimulai loh. Pada tahun 2019, Kardinal Mark Ouellet PSS dari Kongregasi Para Uskup memperingatkan Konferensi Wali Gereja Jerman jika struktur organisasi jalan sinodal ini tidak valid menurut hukum gereja, sehingga tidak dapat menghasilkan keputusan yang mengikat. Namun, KWJ tetap bergeming atas peringatan itu. Selanjutnya, pada tahun 2022, Dikasteri untuk Ajaran Iman mengirimkan surat yang isinya memuji keseriusan Gereja Katolik Jerman dalam mengatasi masalah kekerasan seksual. Namun, mengkritik beberapa hasil sinode yang disebut bukan berasal dari ajaran Injil, tapi hasil tekanan budaya modern dan media liberal. Bahkan disebutkan jika tindakan ini bertentangan dengan semangat modernitas Konsili Vatikan II. Bapak Fransiskus juga beberapa kali mengirimkan surat dan tanggapan mengenai hal ini. Intinya adalah agenda jalan sinodal ini dapat menjauhkan Gereja Katolik Jerman dari Gereja Katolik Universal dan dari ajaran Injil tentu saja. Dan pada surat terakhir pada Februari 2024, Tata Suci menginstruksikan untuk melarang para uskup Jerman ikut serta dalam voting pembentukan sebuah Dewan Sinode baru yang memberi otoritas kepada awam dalam mendiskusikan ajaran iman dan moral. Intinya, Tata Suci tidak merestui kegiatan ini. Walaupun sudah dilarang oleh Vatikan, masa depan Gereja Katolik Jerman masih belum jelas. Beberapa tokoh yang terlibat seperti Kardinal Reinhard Marx, Uskup Franz Joseph Budi, dan Uskup Stefan Eckermann yang mendukung sinode ini memutuskan untuk mundurkan diri walaupun tidak disetujui. Alasannya tidak secara eksplisit karena sinode ini ya, mereka ada alasan khusus. Tapi walaupun mereka sudah mundurkan diri, ternyata tidak menghentikan kekacauan yang telah dibuat. Kekacauan ini telah menyebabkan perpecahan yang cukup mendalam, baik di tingkat umat, bahkan di antara para uskup. 4 uskup Jerman yaitu Kardinal Rainer Maria Wulki dari Cologne, dan 3 uskup dari Bavaria secara tegas menolak jalan sinodal. Umat pun terbelah menjadi 2 kubu, kontra dan pro-reformasi ini. Dan efek perpecahan ini sangat terasa, yaitu penurunan jumlah umat. Menurut laporan Konferensi Uskup Jerman yang dikutip oleh Catholic News Agency, pada tahun 2023 sebanyak 400.000 orang memutuskan untuk keluar dari Gereja Katolik Jerman. Ngeri juga ya efeknya. Terus bagaimana kelanjutannya? Ternyata mereka tetap pada keputusan untuk membentuk Dewan Sinode Permanen yang ditentang Vatikan. Meskipun demikian, Dewan Sinode ini memberikan pendekatan yang lebih hati-hati. Mereka sadar jika memaksakan secara radikal penerapan agenda mereka, maka akan menimbulkan efek yang pasti akan sangat mengguncang. Maka mereka tetap akan mendukung agenda-agenda mereka secara halus. Tata Suci sendiri sampai sekarang tidak memberikan hukuman yang keras, karena lebih mengutamakan jalan rekonsiliasi. Kita lihat saja perkembangannya nanti seperti apa. Semoga tidak terjadi reformasi jilid kedua. Ya, itu dia peristiwa jalan sinodal yang kontroversial sampai Bapak Paus bercanda secara sarkas. Apakah masih Katolik? Hehe. Mari kita doakan semoga umat Katolik di Jerman tetap bersatu berpegang pada jalan Injil dan tidak mengikuti arus zaman yang gila ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.